Walau mendapat banyak kecaman, Patrick Kluivert punya cara tersendiri memenuhi target besar PSSI. Pelatih asal Belanda ini akan mengubah total skema permainan timnas Indonesia dengan menggunakan skema total football. Gaya permainan ini didukung dengan pembentukan skuad yang sudah matang di era Shin Tae-yong. Bahkan FIFA pernah memuji taktik hebat Kluivert. Cetak gol coba merangkum rencana besar timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sebagai berikut. Kegagalan timnas Indonesia datangkan Louis van Gaal. Setelah mendepak Shin Tae-yong, nama-nama pelatih besar kerap dirumorkan bakal bergabung. Terutama kabar Louis van Gaal yang bakal menjadi direktur teknik PSSI. Berita ini bahkan sampai mengguncang publik sepak bola Belanda. Football Headliner menyoroti rencana PSSI yang ingin mendatangkan mantan pelatih Manchester United ini. Di luar dugaan, setelah Patrick Kluivert jadi pelatih kepala, sosok Louis van Gaal juga akan bekerja di Indonesia sebagai direktur teknik, tulis kanal Football Headliner. Publik tanah air yang kesal dengan sosok Patrick Kluivert pun akhirnya terobati dengan nama Van Gaal. Namun sayangnya, rumor ini dibantah mentah-mentah oleh Van Gaal sendiri. Jawabannya singkat, tidak. Jadi itu tidak akan terjadi, ungkap Van Gaal saat diwawancarai oleh Ziggo Sports. Alhasil PSSI gagal memboyong paket mewah dari negeri kincir angin ini. Kini hanya nama Patrick Kluivert yang dirumorkan kuat bakal menukangi skuad Garuda sebagai pelatih. Namun, Erick Thohir disebut sempat berusaha keras untuk mendatangkan sosok yang lebih ideal. Ketum PSSI ini pun memberi kisi-kisi 3 calon pelatih anyar yang berasal dari Belanda. Nama Erik ten Hag, Frank de Boer, sampai Giovanni van Bronckhorst sempat dikaitkan karena saat ini tengah menganggur. Namun sayangnya PSSI dinilai nggak akan sanggup membayar gajinya. Ten Hag sendiri punya gaji per tahun super fantastis, yakni 6,75 juta pound sterling. Gaji ini terlampau besar dari Shin Tae-yong yang hanya mendapatkan 425.000 euro saja. Mengubah gaya permainan menyerang bersama Patrick Kluivert. Meski diselimuti rasa sedih dan kecewa, fans timnas Indonesia harus percaya dengan Patrick Kluivert. Pelatih berumur 48 tahun ini diyakini akan merombak gaya permainan Garuda Nusantara. Pasalnya Kluivert merupakan sosok penganut taktik Johan Cruyff. Apalagi pelatih kelahiran Amsterdam ini menjalankan strategi sesuai dengan filosofi total football. Taktik ini berbeda dengan Shin Tae-yong yang cenderung lebih bermain defensif. Alhasil, Kluivert diyakini akan memberikan penyegaran dari segi taktik. Perbedaan juga terlihat dari sisi formasi yang akan digunakan Kluivert. Pasalnya, pelatih berumur 46 tahun ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Artinya, timnas Indonesia bisa kembali menggunakan skema 2 bek tengah yang disukai Kluivert. Skema ini berbeda dengan Shin Tae-yong yang selalu memasang 3 pemain bertahan. Formasi besutan Kluivert ini juga bergantung pada permainan di lini tengah dan depan. Pasalnya, lini serang Garuda Nusantara bisa lebih hidup dengan opsi skema yang beragam. Oleh karena itu, pemain sayap seperti Eliano Reinders akan diuntungkan dengan taktik Kluivert. Pasalnya, Eliano punya atribut sebagai pemain sayap serba bisa. Pemain muda berusia 23 tahun ini dibekali dengan kemampuan membangun serangan. Alhasil Eliano bisa diplot di berbagai posisi sayap termasuk di sektor serang. Oleh karena itu, publik tanah air berharap Eliano bisa kembali bermain untuk timnas. Pasalnya, bakat pemain Pexwool ini sempat disia-siakan oleh Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Ada yang namanya satu pemain, yang namanya Eliano Reinders, yang main di Zwolle di tim utama. Malah nggak dimasukin sama Shin Tae-yong, kritik Justinus Laksana sebagai pandit. Didukung pemain abroad berkualitas. Skema yang diusung Patrick Kluivert diyakini bisa moncer dengan komposisi skuad timnas Indonesia. Pasalnya penggawa tim Garuda diisi sejumlah pemain berkualitas.
Apalagi sejumlah pemain Garuda Nusantara sudah semakin matang dan bersinar di luar negeri. Sebut saja Pratama Arhan yang baru-baru ini digaet Bangkok United. Padahal sebelumnya karir Arhan diprediksi bakal meredup karena dirumorkan akan berkarir di Liga 1. Kluivert juga bisa dibilang datang ke timnas Indonesia di momen yang tepat. Pasalnya, skuad Merah Putih punya sejumlah nama yang reguler bertarung di Liga Top Eropa. Di lini belakang ada Jay Itzes yang tampil menjadi bek bintang Venezia di Serie A. Bek 24 tahun ini tampil cemerlang menjaga sektor pertahanan skuad Lagunari. Bang Jay kerap melakukan penyelamatan krusial. Bahkan belum lama ini Itzes sukses mengantongi Romelu Lukaku. Kisah penampilan gemilang pemain Merah Putih ternyata nggak cuma terjadi di Serie A saja. Sebab Tom Haye juga menjadi kuda beban Almer City di Eredivisie. Sang profesor menjadi sosok penting dalam mendistribusikan bola. Tercatat Haye punya akurasi umpan sebesar 76,4% selama bermain di kompetisi Liga Belanda musim ini. Di lini depan ada Ragnar Oratmangun yang tampil gemilang membela Garuda di dada. Tercatat Wak Haji sukses mengemas 2 gol dan 2 assist dari 9 penampilannya memperkuat skuad Merah Putih. Komposisi di sektor depan milik Kluivert diyakini akan semakin solid dengan kehadiran Ole Romeni. Pasalnya proses naturalisasi penggawa anyar Oxford United tersebut akan segera rampung. Ada 1 pemain yang kita sudah proses naturalisasinya, tetapi yang lain belum ada mengajukan permohonan. Ungkap Supratman Andi Akta selaku Menteri Hukum. Sepatu Nike Phantom Academy. Sepatu yang dipakai Erling Haaland ini cocok sebagai hadiah untuk buah hati Anda. Cek promo diskonnya di link di bawah ini. Prediksi rencana masa depan Kluivert. Memiliki komposisi skuad mewah nggak membuat Patrick Kluivert berpangku tangan. Mantan pelatih Adana Demirspor ini berusaha keras. Alasannya Kluivert memang dikenal sering memanfaatkan talenta lokal berbakat. Ditambah lagi dirinya bisa memoles timnas Curaçao menjadi lebih moncer. Nggak heran racikan Kluivert sampai mendapat sorotan khusus dari FIFA. Induk sepak bola dunia ini takjub dengan jerih payah pelatih kelahiran Amsterdam tersebut membangkitkan La Pantera Azul. Keputusan Kluivert hijrah ke Curaçao membawa berkah tersendiri. Curaçao yang awalnya bermain reaktif, kini lebih sabar karena filosofi ala Johan Cruyff yang dibawa Kluivert. Selain itu, dirinya juga membawa sejumlah pemain keturunan dari Belanda. Puji FIFA. Namun Kluivert gak boleh main-main, lantaran dirinya dibebankan tugas berat di bumi Nusantara. PSSI meminta ex-pelatih Akademi Barcelona ini lolos ke Piala Dunia 2026. Tugas semua pelatih timnas adalah membawa Garuda ke pentas dunia. Jadi tidak hanya pelatih baru saja nanti yang diminta membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, ungkap Erick Thohir. Kluivert pun disarankan untuk nggak melakukan banyak eksperimen taktik di laga krusial. Pasalnya, 3 poin sangat berarti untuk memastikan langkah skuad Garuda di ronde ketiga. Percobaan merombak pemain disinyalirkan dapat menimbulkan resiko fatal. Apalagi fans Garuda Nusantara masih ingat dengan eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong. Coach Shin secara berani mencadangkan pemain keturunan saat timnas sedang membutuhkan poin. Gak heran skuad Garuda takluk atas Tiongkok dengan skor 1-2. Para fans Garuda Nusantara gak mau kejadian ini terulang kembali saat ditangani Kluivert. Makaroni daun jeruk pedas 1 kg kini sudah turun harga. Kamu bisa dapatkan cuma 38 ribuan saja. Check out sebelum kehabisan. Itulah ulasan rencana besar Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Nusantara berhasil lolos ke Piala Dunia di era kepelatihan baru? Atau justru PSSI bakal menyesal karena telah melepas Shin Tae-yong? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.